History FAC. Hikayat Raja Bakoi, dongeng yang menyesatkan. Rakyat Aceh telah lama ditipu oleh orientalis barat. Pada dasarnya, cerita Raja Bakoi itu bisa dikatakan tidak ada. Sebab tanpa pembuktian. Pada makam yang diduga milik Raja Bakoi pun, sudah terbukti ianya makam seorang perempuan. Pada makamnya, yang terbuat dari batu marmer, tertulis potongan pahatan ayat Al-Quran, wa yubashirul mukminin. Dan, seperti adat para sultan-sultanah, Malik-Malikah, Sayyid-Sayyidah, Syarif-Syarifah di Samudra Pasai, ayat Al-Quran itu biasanya diperuntukkan kepada orang-orang mukmin yang telah berjihad memerangi kaum kafir dan ditinggikan derajatnya. Raja Bakoi hanya diceritakan dalam Hikayat Raja-Raja Pasai yang diduga sebagai rekaan pihak orientalis barat pada abad ke-19 tahun 1800-an. Karena selain kisah Raja Bakoi, dalam hikayat tersebut juga memuat tentang hadis palsu, hadits yang tiada matan bahasa Arabnya langsung, apalagi sanad dan rawi. Maka sangat bisa dipastikan bahwa hikayat tersebut memang benar berasal dari tangan para kaum kafir yang ingin mengacak-acak akulturasi kebudayaan Islam di tanah ini. Dalam hikayat palsu tersebut juga diceritakan bahwa Sultan Malik Az-Zahir telah meninggal dunia pada usia muda ketika beliau masih anak-anak. Tetapi dalam pembuktiannya Sultan Al-Malik Al-Zahir adalah seorang sultan yang telah mencetak mata uang dirham, dan di koin itu pun tertera namanya. Karena itulah antara sejarah dan legenda atau mitos perlu dikritisi ulang dan dikaji terus-menerus sampai kita menemukan titik terang. Jangan sampai tokoh fiksi dan tokoh sejarah bercampur baur satu sama lain, serta pada akhirnya kajian Islam di Aceh akan memiliki keseragaman dengan kajian sejarah Islam yang ada di belahan bumi Arab lainnya setelah Rasulullah wafat. Sejarah yang baik tidak akan terbukti baik, dan yang buruk tak akan terbukti buruk, jika tanpa pencarian dan pembuktian melalui kajian. Sebab sejarah Islam lebih kurangnya sama seperti hadis Rasulullah, yakni mampu dipertanggungjawabkan di hadapan manusia dan di hadapan Allah kelak. Sebagaimana, sejarah berasal dari bahasa Arab, syajaratun, yang bermakna pohon, ianya memiliki akar, batang, ranting, cabang hingga dahan serta daun. Telah diteliti pula, bahwa makam 44 yang telah dituduh sebagai makam para ulama yang dibunuh oleh Raja Bakoi, ternyata di sana adalah makam para sultan dan raja yang derajatnya juga sama dengan Sultan Ahmad yang dituduh sebagai Raja Bakoi itu. Tidak hanya ulama, di sana pula, dimakamkan seorang raja Islam berketurunan China. Apalagi, jumlah makamnya bukanlah 44 seperti yang diceritakan oleh tradisi tutur, melainkan lebih dari itu. Tentang ukuran makam yang dikatakan orang sepanjang 70 cm, ini adalah kedustaan yang nyata. Ketika kita menyaksikannya langsung, panjangnya sepanjang orang tidur yang melebihi 130 cm. Tentang dongeng yang mengatakan bahwa, kuburan Raja Bakoi makin hari semakin pendek, malah lebih pendek dari kubur anjing, untuk menguatkan ceritanya. Lalu sejak kapan orang Muslim, yang pada saat itu terkuat Islamnya, menguburkan seekor anjing, malah di komplek perkuburan para sultan-sultanah? Ini sungguh fitnah yang sangat keji yang dibuat kafir yang tidak bertanggung jawab.